Dia juga cuma mau hidup enaknya aja. Sedangkan semua permasalahan hidup ada di aku. Semua beban ada di aku juga. Bagaimana? Kamu sudah menemukan keberadaan adik aku, saudaraku. Selama ini kamu tidak ada laporan sama sekali kepadaku. Gimana? Aku sudah bayar kamu mahal-mahal loh. Kalau kamu tidak sanggup, kamu saya gantikan dengan orang lain. Yufi, Ada apa, Kak? kamu gimana sih tuh? Lihat halaman depan tuh masih kotor banget. Iya bentar dong, sabar. Aku juga lagi bersihin di dalam, Kak. Kamu tahu kan ini udah jam berapa? Ini tuh hampir jam 8. Nanti kamu telat lagi masuk kerja. Ya justru aku udah tahu ini jam berapa, makanya kakak bantuin aku dong. Bantuin aku beres-beres, Kak. Apa salahnya sih kakak bantuin aku? Daripada duduk-duduk kayak gini, gak ada faedahnya juga kan, Kak? Jadi sekarang kamu udah berani ngomong seperti itu terhadap kakak kamu sendiri? Ya bukan gitu, Kak. Setidaknya kakak bantuin aku dong. Kakak kan udah tahu, aku bentar lagi mau berangkat kerja loh, Kak. Oh gitu ya sekarang. Kamu udah berani ngatur-ngatur aku. Kamu udah berani nyuruh-nyuruh aku. Emang diri kamu itu siapa? Sedangkan diri kamu itu hanya numpang di rumah ini. Ya bukan gitu, Kak. Setidaknya kakak tuh bantuin aku. Kakak kan udah tahu, aku tuh butuh pagi buat berangkat kerja, Kak. Sedangkan kakak cuma duduk-duduk doang kan dari tadi. Itu tugas kamu, bukan tugas aku. Makanya kalau kamu mau nggak telat pergi kerja, kamu tuh bangun lebih awal. Jangan seperti itu, ngerti kamu? Dan kamu lebih muda, sedangkan kakak tuh lebih tua. Jadi, kamu tuh harus melayani yang lebih tua. Tapi apa salahnya sih, Kak? Kakak bantuin aku, Kak, agar pekerjaan kita tuh lebih mudah. Apa salahnya sih, Kak? Gak ada salahnya kan kalau kakak harus bantuin aku. Masih berani kamu ngomong seperti itu terhadap kakak kamu? Enggak gitu, Kak. Aku tuh sebenarnya pengen nyampein apa yang sebenarnya aku pengen sampein sama kakak. Aku tuh cuma minta, Kak, buat kakak tuh bantuin aku. Setidaknya kakak kerja, cari lowongan kerja kayak Kak, yang sesuai sama passion kakak, yang nggak memberatkan kakak gitu loh. Ya supaya nggak cuma aku, Kak, di sini yang kerja. Kakak mau kan, Kak? Enggak, kakak tuh nggak mau kerja. Sekali lagi kamu ngomong seperti itu sama aku, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Enggak, Kak. Aku minta maaf ya, Kak. Enggak lagi-lagi aku nyuruh kakak kayak gitu. Sekali lagi aku minta maaf ya, Kak. Ya udah, sana beresin. Tuh, halaman masih kotor. Iya ya, Kak. Kakak duduk lagi aja. Seandainya aja kakak mau ngebantuin ngeringanin beban aku, pasti hidup aku nggak bakalan kayak gini. Nggak semua beban hidup harus bertumpu di pundak aku. Andaikan kakak mau dan ngerti, pasti dia mau kan bantuin aku. Nggak bakalan kan ngebiarin adiknya sendirian kayak gini. Sebenarnya aku ini adik kandung dia, bukan sih? Kayaknya selama aku hidup sama dia cuma cari kesalahan aku aja. Dia juga cuma mau hidup enaknya aja. Sedangkan semua permasalahan hidup ada di aku. Semua beban ada di aku juga. Kak, sampai kapan sih kakak kayak gitu sama aku? Aku harus mencari kamu kemana lagi? Setiap tahun aku selalu menyuruh orang untuk mencari keberadaan dirimu. Tapi dia bagaikan angin yang tidak pernah meninggalkan jejak. Seluruh tenagaku dan kemampuanku
Aku sudah curahkan untuk mencari keberadaan dia. Tapi aku tidak menemukan sedikit pun keberadaan dia di mana. Atau jangan-jangan adik aku sudah tiada. Tapi aku masih yakin jika saudaraku itu masih hidup. Tapi aku sudah mencari dia di seluruh pelosok kota ini, tapi tidak menemukan sedikit pun bukti tentang keberadaan dia. Ada apa, Pak? Bapak memanggil saya? Iya. Bagaimana? Kamu sudah menemukan keberadaan adik aku, saudara aku. Selama ini kamu tidak ada laporan sama sekali kepadaku. Gimana? Aku sudah bayar kamu mahal-mahal loh. Kalau kamu tidak sanggup, kamu saya gantikan dengan orang lain. Saya masih sanggup, Pak. Tapi mohon maaf, Pak. Untuk sekarang, saya masih kebingungan mencari keberadaan adik Bapak. Saya sudah berusaha untuk mencari keberadaan adik Bapak. Tapi semuanya nihil, Pak. Tidak ada laporan satupun terhadap saya, Pak. Terus selama ini kamu hanya memakan gaji buta dari aku. Tapi kerjaan kamu nihil. Nggak ada laporan sama sekali tentang keberadaan adik aku ada di mana. Padahal diri aku sudah memberikan kamu otoritas penuh di rumah sakit dan di mana-mana. Tapi apa? Kamu seperti orang amatir dan tidak sanggup mengerjakan hal ini. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Keberadaan adik Bapak susah untuk ditemukan. Saya sudah berusaha, Pak, untuk mencari siang dan malam, Pak. Tapi semuanya gak ada hasil, Pak. Pantas saja gak ketemu. Karena kamu tidak becus dalam bekerja kamu. Pokoknya saya gak mau tahu. Dalam 1 bulan ke depan, kamu harus memberi laporan kepadaku di mana keberadaan adik aku. Saya sudah memberi kamu waktu selama 15 tahun. Tapi nggak ada sedikit pun keberadaan adik aku di mana. Sekarang waktu kamu, saya hanya memberi 1 bulan. Jika dalam 1 bulan tidak ada perkembangan dari kerjaan kamu, terpaksa saya akan mengusir kamu dan mencari orang lain yang lebih pantas. Paham kamu? Paham, Pak. Saya akan berusaha, Pak, sekeras mungkin untuk menemukan keberadaan adik Bapak. Sudah, pergi kamu. Saya muak lihat wajah kamu. Baik, Pak. Kalau begitu saya pergi dulu, Pak. Permisi, Pak. Di mana kamu, adik? Seperti apa wajah kamu sekarang? Dan keberadaan pembantu itu yang membawa kabur kamu juga menghilang seperti ditelan bumi. Semoga aja kamu baik-baik saja di sana. Kakak janji, setelah aku menemukan kamu yang berhak untuk mewarisi ini semuanya. Dan diri kamu pewaris sebenarnya.
Yufi, Iya, Kak. duduk kamu. Duduk. Cepet duduk. Iya, iya. Lepas sepatunya. Lah, buat apa, Kak? Udah, nggak usah banyak tanya, cepetan. Kakak mau nyuruh aku pakai sandal jepit ini? Iya, kenapa? Kak, sepatu ini mau aku pakai kerja, Kak. Bos aku nggak mau kalau semisal aku pakai sandal jepit, ntar aku dimarahin, Kak. Halah, diri kamu itu hanya sekedar pembantu. Jadi nggak usah pakai sepatu segala. Cepat, itu hanya alasan kamu doang kan? Mana, lepas sepatu kamu. Kak, tapi ini udah peraturan dari bos aku, Kak, dari majikan aku. Bahwasanya aku nggak boleh pakai sandal jepit, Kak, dan harus pakai sepatu. Sedangkan ini cuma satu-satunya sepatu yang aku punya, Kak. Jadi kamu tuh nggak mau lepas sepatu kamu? Udah, lepas sepatu kamu sekarang juga. Iya, Kak. Dari tadi kayak seperti itu. Oh iya, Yufi. Ada apa, Kak? Mana uang kamu? Uang? Iya, aku tuh mau jalan-jalan sama teman-teman aku. Aku nggak ada uang, Kak. Kakak tahu sendiri kan. Gaji aku kemarin tuh udah diambil kakak semua. Pasti kamu lagi bohongin aku kan? Cepat, keluarin uang kamu sekarang juga. Aku tuh mau jalan sama teman-teman aku. Kak, ngapain aku harus bohong sama kakak? Kakak boleh deh cari di mana aja tempat aku kalau naruh uang. Boleh kok, Kak. Kalau kakak emang nggak percaya sama aku. Dasar nggak berguna. Kamu tuh seharusnya memanfaatkan kecantikan kamu untuk menggoda bos kamu. Awas ya, kalau nanti kamu pulang kerja gak bawa uang, kamu akan tahu sendiri akibatnya seperti apa. Kakak nggak secepat itu, Kak. Kakak. Seandainya kakak tahu, Kak, gimana pusingnya otak aku buat mikir gimana gaji itu cukup sebulan, tapi kakak habisin dalam waktu yang sekejap. Kakak nggak akan pernah tahu kan, Kak? Kemana Yufi ya? Mulai tadi, kenapa belum datang dia? Udah jam 8 lewat 35 menit. Entah apa yang terjadi. Gak biasanya Yufi itu terlambat seperti ini. Di telepon gak diangkat. Padahal, kemarin aku sudah bilang, kamu itu harus datang terlebih dahulu. Sebelum jam 8 kamu sudah on time. Sampai bingung. Ntar lagi kan ada acara meeting. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kenapa kamu datang terlambat, Yufi? Mohon maaf ya, Pak. Soalnya tadi ada kendala sedikit di jalan. Saya minta maaf ya, Pak. Aduh. Kamu minta maaf, sini. Pembantu aku yang paling cantik dan paling manis di rumah saya. Kemarin saya sudah bilang terhadap kamu, Yufi. Kamu itu harus datang sebelum waktunya. Iya, saya ngerti kok, Pak. Tapi saya minta maaf sekali lagi ya, Pak. Minta maaf. Minta maaf itu tidak membuat aku kembali ke asal mula. Karena kesalahan yang kamu perbuat terhadap saya itu sudah melakukan pelanggaran yang cukup fatal. Kamu tahu sekarang saya itu mau bertemu sama orang penting. Iya, Pak. Di mana tanggung jawab kamu sebagai seorang pembantu? Iya, saya minta maaf, Pak. Saya tidak butuh maaf dari kamu. Kamu di sini dibayar sebagai pembantu, harus melakukan tugasnya masing-masing.
Iya, saya ngerti kok, Pak. Terus sekarang apa yang bisa saya lakukan, Pak? Saya harus bersih-bersih sekarang kan, Pak? Gampang. Kamu sudah berbuat salah terhadap saya. Jadi, kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan ya. Iya, Pak. Saya siap kok sama apa yang sudah Bapak perintahkan. Oh, iya. Sekarang kamu beresin semua rumah ini. Dari atap sampai keramik-keramiknya harus bersih. Setelah itu, kamu istirahat di kamar saya. Apa, Pak? Istirahat di kamar Bapak? Sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Membersihkan atap juga tugas saya. Iya. Pak. Ngepel, bersihkan kamar mandi. Semua yang dilakukan itu adalah diri kamu. Lalu kamu beresin kamar saya sebersih mungkin. Dan tempat tidur itu harus dikasih bunga-bunga melati sama mawar. Nanti kalau tidur itu enak, menghirup aroma parfum yang alami. Pak, kok kedengarannya aneh ya, Pak? Apanya yang aneh? Gak ada yang aneh kok. Tapi sebelum itu Bapak nggak pernah nyuruh itu sama saya, Pak. Itu sebagai pembelajaran terhadap kamu supaya diri kamu itu tidak berbuat salah lagi. Aku cuma menyuruh kamu untuk membersihkan kok. Setelah itu, kamu harus melayani diri aku. Pak, apa saya nggak salah dengar, Pak? Apakah saya salah berucap, berkata-kata terhadap kamu? Seorang pembantu kan harus melayani majikannya supaya majikannya itu enak, nyaman. Iya, Pak. Seharusnya Bapak kasih penjelasan kepada saya. Melayani yang seperti apa, Pak? Harusnya Bapak kasih penjelasan dong. Supaya saya tuh nggak berpikiran yang aneh-aneh. Kamu gak usah berpikiran yang negatif terhadap saya. Yufi yang cantik jelita. Di saat kamu kerja di sini, apakah saya pernah memarahi diri kamu? Gak pernah kan? Apakah saya pernah membuat kamu menangis? Gak pernah kan? Jadi kamu gak usah terlalu takut terhadap saya. Silahkan masuk, lalu bersihkan semua yang ada di dalam. Baik, Pak. Saya permisi ya, Pak. Iya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Kenapa hati aku waktu aku melangkah masuk ke rumah ini kayak merasa aneh ya? Tapi kan bukan cuma satu kali ini aku datang ke rumah ini. Tapi rasanya kok ada yang beda. Ada apa ya? Ya sudah. Mungkin cuma perasaan aku doang. Karena terlalu memikirkan di mana adik aku. Pak Veronya ada? Ada di dalam, Mas. Perlu sama Pak Vero ya? Sebentar saya panggilkan dulu ya. Iya, boleh. Tunggu sebentar. Kamu pekerja baru di sini ya? Soalnya saya baru ngelihat kamu di sini. Iya betul, Mas. Soalnya saya baru kerja sekitar 3 bulanan di sini. 3 bulan di sini, pantas saja saya baru ngelihat kamu di sini. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa aku merasa aku mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan wanita ini? Siapa wanita ini? Gak mungkin. Tapi perasaan aku ini berbeda semenjak aku melihat dia.
Aku harus menunggu analisis dari bawahan aku aja. Ya sudah, panggilkan Pak Vero ya. Saya tunggu di luar saja. Ya baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Ya. Ada yang aneh dengan pekerja barunya Pak Vero ini. Kenapa saya melihat orang ini, hati saya merasa nggak karuan ya? Atau jangan-jangan kita ada hubungan di masa lalu? Atau bagaimana? Mungkin aku terlalu stres. Bisa jadi seperti itu. Melihat setiap wanita, aku pikir dia itu adalah saudara aku, ataupun entahlah. Aku nggak bisa mikir. Sampai kapan ya aku bisa ditakdirkan bertemu dengan saudaraku itu? Kenapa rasa isi kepala ini penuh sekali? Pak Ferry, kenapa Bapak gak langsung masuk saja? Nggak usah. Saya di sini cuma sebentar. Oh, iya. Saya cuma mau bahas tentang masalah proyek yang kamu atasi. Ya benar sekali Pak. Kenapa kamu nggak datang ke lokasi? Saya sudah menunggu kamu lama sekali di lokasi. Iya Pak, sekali lagi saya mohon maaf terlebih dahulu Pak. Saya tadi udah ada niatan mau ke proyek itu, tapi saya secara tidak sengaja ditelepon seorang atasan juga bahwasannya mau ada tamu sebentar lagi Pak. Atasan yang mana? Jadi gini Pak, sebelum saya kerja bersama Bapak, saya mempunyai atasan yang saya tidak akan melupakannya Pak. Dia mau datang, mau main-main ke sini Pak. Ya tapi itu bukan alasan yang baik untuk menelantarkan pekerjaan kamu sendiri. Bilang saja pertemuannya kamu itu tunda sampai kamu selesai kerja. Kalau kayak gini, semua bawahan kamu yang ada di lokasi jadi terlantar. Baik Pak, tadi sebelum saya ngomong saya sudah meminta maaf Pak. Saya sadar saya mengambil keputusan yang salah Pak. Dan semestinya dan yang sebenarnya saya harus memprioritaskan pekerjaan terlebih dahulu sebelum orang lain Pak. Karena pekerjaan itu adalah suatu tanggung jawab bagi saya pribadi Pak, maupun karyawan bawahan saya Pak. Permisi Pak. Pak. Ada apa? Kenapa kamu mengagetkan saya? Saya memperjelaskan yang Bapak tanya. Kenapa Bapak bengong? Oh, Bapak banyak pikiran ya Pak. Tenang Pak, saya mempunyai solusi yang baik dan ampuh dan mujarab Pak, yaitu jamu. Sudah. Kamu bisa panggilkan pembantu kamu itu? Pembantu saya Pak? Iya, siapa lagi? Yang wanita cantik, hidungnya mancung, berkerudung Pak. Iya, panggilkan dia ke sini. Untuk apa Pak? Baik Pak. Yufi. Rasanya kalung ini dekat dengan pasangannya. Siapa lagi yang memakai kalung ini? Kalau bukan adik aku. Tapi di mana dia sekarang? Aku curiga dengan pembantu ini. Sepertinya aku ada perasaan yang sama
Permisi Pak. Ya. Ini pembantu saya Pak, yang cantik dan anggun jelita. Ini sudah pilihan terpercaya, produk pilihan dan pilihan dari saya. Benar kan? Kamu ngomong apa sih? Mau memperkenalkan pembantu saya Pak. Loh. Lihat apa Bapak? Gak boleh lihat-lihat yang macam-macam loh Pak. Kamu tidak menghargai saya sebagai atasan kamu di sini. Iya Pak. Kalau kamu masih mau bekerja sama dengan saya, minggir kamu. Jaga jarak ya sayang. Sana, perkenalkan diri. Pak, lihat apa Pak? Diam kamu. Kamu dapat kalung itu dari mana? Kalung ini Pak, Iya. kalung ini sudah ada sejak saya lahir Pak. Saya sejak lahir udah pakai kalung ini, maksud saya. Kamu tahu nggak? Ada seorang seniman yang membuat kalung memang khusus untuk saudara laki-laki dan perempuan. Dan kalung itu hanya satu-satunya di dunia ini. Dan kalung itu terbagi menjadi dua. Apa kamu tahu di mana bagian kalung kamu itu? Enggak Pak, saya nggak tahu. Kenapa kamu mundur-mundur dari tadi? Majuan. Enggak apa-apa Pak. Di mana orang tua kamu? Saya nggak tahu Pak. Pekerjaan orang tuamu apa? Saya juga nggak tahu Pak. Kamu selalu ditanya sama saya, jawabannya tidak tahu. Iya, karena memang saya tidak tahu siapa orang tua saya dan apa pekerjaan orang tua saya. Benar sekali Pak. Dia hidup hanya bersama kakaknya Pak. Dan dia masih ragu. Dia apa kakak kandungnya atau kakak-kakaan Pak. Aku punya bagian dari kalung itu. Apa iya Pak? Aku juga ingin memastikan kamu benar adik aku atau bukan. Kita tes darah. Karena perasaan aku semenjak melihat kamu, aku merasa kita ada ikatan. Semoga aja diri kamu itu adalah adik aku yang dibawa kabur oleh pembantu aku. Dibawa kabur? Ya, adik aku dulu masih berusia 1 bulan. Dia dibawa kabur oleh pembantu aku. Dan entah kemana aku kehilangan jejak dia. Aku sudah belasan tahun mencari adik aku itu. Tapi aku tidak kunjung menemukan tentang dirinya. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak. Soalnya saya juga merasakan hal yang sama. Setelah saya ketemu Bapak barusan, saya merasa bagian saya yang hilang itu ada di dekat saya. Kalau kayak gitu, kamu ikut saya sekarang juga. Kemana Pak? Ke Posyandu. Ya ke rumah sakit lah. Sekarang Pak? Iya sekarang. Ayo. Kamu keberatan nggak? Dia ada kontrak sama saya Pak. Kamu keberatan nggak? Enggak Pak. Saya juga punya kontrak sama kamu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama.